ada satu kenyataan yang jarang kita bicarakan dengan jujur. Banyak luka terbesar dalam hidup kita tidak datang dari orang asing, justru dari orang-orang yang paling dekat. Teman, pasangan, keluarga. Orang-orang yang seharusnya jadi tempat pulang, tapi malah sering jadi sumber lelah. Dan anehnya, kita jarang menyebut itu luka. Kita menyebutnya sabar aja. Namanya juga keluarga. Namanya juga hubungan, pasti capek. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, terdengar bijak. Tapi seringkali itu cuma cara halus untuk menunda kejujuran. Banyak anak muda tumbuh di keluarga yang tidak sehat secara emosional. Bukan selalu keluarga yang ribut. Bukan yang kelihatan berantakan. Justru seringnya keluarga yang kelihatan normal. Lengkap, berfungsi, baik-baik saja dari luar. Tapi di dalamnya, perasaan tidak dibicarakan. Pendapat tidak benar-benar didengar. Cinta sering datang dengan syarat. Sejak kecil, kita belajar satu hal. Lebih aman menyesuaikan diri daripada mengekspresikan diri. Pola itu kita bawa kemana-mana. Ke hubungan romantis, ke pertemanan, ke dunia dewasa. Dalam hubungan, awalnya semua terasa hangat. Merasa dipilih, merasa diperhatikan, merasa akhirnya cukup. Sampai perlahan, kamu mulai ragu sama perasaan sendiri. Mulai minta maaf bahkan saat tidak salah. Mulai berubah supaya konflik tidak muncul. Dan setiap kali kamu lelah, selalu ada pembenaran. Kamu terlalu sensitif. Aku cuma bercanda. Aku gini karena sayang. Manipulasi jarang terdengar kasar. Seringnya halus. Tapi efeknya lama. Lalu, ada pertemanan. Circle yang kelihatannya seru. Ambisius. Produktif. Tapi diam-diam, hidup terasa seperti lomba. Siapa lebih sukses? Siapa lebih sibuk? Siapa lebih dulu sampai? Dan tanpa sadar, kamu mulai mengukur nilai diri dari posisi dibandingkan orang lain. Di semua relasi itu, ada satu pola yang sama. Kamu menahan. Menahan emosi. Menahan kecewa. Menahan marah. Menahan lelah. Karena sejak lama kamu diajari. Bertahan itu tanda kedewasaan. Sampai suatu hari, tubuh mulai bicara. Capek setiap habis bertemu. Gelisah tanpa alasan jelas. Merasa bersalah terus-menerus. Dan muncul pertanyaan sunyi. Kenapa gue selalu capek di hubungan-hubungan ini? Pertanyaan itu penting. Karena tubuh jarang salah membaca situasi. Mungkin disitulah kita mulai menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Bahwa tidak semua yang dekat itu aman. Tidak semua yang lama itu sehat. Dan tidak semua yang disebut cinta membuat kita utuh. Luka emosional itu jarang datang sebagai ledakan. Dia datang sebagai kebiasaan kecil. Meremehkan perasaan sendiri, mendahulukan orang lain terus, meyakini bahwa kebutuhan diri itu berlebihan.
Pelan-pelan, kita mengira itu kepribadian. Padahal itu adaptasi. Di titik tertentu, kita mulai bertanya bukan dengan marah, tapi dengan lelah. Apa gue harus terus begini supaya tetap diterima? Pertanyaan itu tidak minta jawaban cepat. Dia minta keberanian untuk jujur. Perubahan biasanya tidak datang sebagai keputusan besar. Ia datang sebagai pergeseran kecil. Saat kamu berhenti menjelaskan diri terus-menerus. Saat kamu berhenti merasa bersalah atas perasaan sendiri. Saat kamu mulai mendengarkan sinyal tubuh dan hati. Ada kalanya, bentuk paling dewasa dari sayang bukan bertahan lebih lama, tapi tahu kapan harus memberi ruang. Bukan untuk membenci, bukan untuk menyerang, tapi untuk tetap utuh. Kita tidak selalu bisa memilih keluarga tempat kita lahir, tidak selalu bisa mengubah pasangan, tidak selalu bisa mengontrol sirkel pertemanan. Tapi ada satu hal yang perlahan bisa kita pelajari. Bagaimana tidak terus melukai diri sendiri demi menjaga hubungan. Kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa, bersalah padahal tidak salah, atau merasa harus mengecil supaya diterima, mungkin itu bukan karena kamu kurang sabar. Mungkin kamu hanya terlalu lama berusaha bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar aman. Pelan-pelan saja. Bukan untuk menjauh dari semua orang, tapi untuk kembali mendekat pada diri sendiri. Karena relasi yang sehat tidak menuntut kamu terus kuat. Dia memberi ruang untuk bernafas.